Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Andi Nur Rahma. Nah, sama seperti video sebelumnya, ini tuh tugas video dari kampus, yaitu mata kuliah pengantar karakter minat dan bakat yang diampu oleh Bapak Syahrul Alim, SPC MA PhD. Nah, di video ini tuh beda ya guys dari video sebelumnya, karena di video sebelumnya itu tentang menjadi mahasiswa yang misal kayak cerdas berprestasi begitu. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang karya tulis. Apa sih itu karya tulis dan jenis-jenis karya tulis? Tapi sebelum saya lanjut videonya, jangan salfok sama latarnya ya guys, soalnya saya lagi di kampung dan ya beginilah keadaan. Oke, jadi saya akan mulai materinya, yaitu saya akan menjelaskan. Nah, baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang yang dimana itu video ke berapa ya ini, 8 kah 7? Oh, video ke-8, yaitu memahami jenis-jenis karya tulis. Jadi karya tulis ini ada banyak jenisnya. Jadi karya tulis itu adalah hasil pemikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan tujuan tertentu. Adapun beberapa jenis karya tulis yang umum ditemui berdasarkan tujuan, bentuk, dan sifatnya, yaitu yang pertama, karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu ciri-cirinya menggunakan metode ilmiah, bersifat objektif, logis, dan sistematis. Contohnya itu artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, serta makalah akademik. Contoh karya tulis ilmiah yaitu artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, serta makalah akademik. Nah, tujuan karya tulis ilmiah ini yaitu menyampaikan hasil penelitian atau kajian ilmiah untuk menambah pengetahuan. Nah, yang kedua yaitu karya tulis non ilmiah, yaitu ciri-cirinya lebih bebas, bersifat subjektif, menggunakan bahasa yang komunikatif, dan tidak terikat metode ilmiah. Contohnya yaitu artikel opini, esai pribadi, dan cerita pendek atau cerpen. Tujuan karya tulis non ilmiah yaitu menghibur, memberikan opini, atau berbagi pengalaman. Nah, karya tulis yang ketiga yaitu karya tulis fiksi. Ciri-cirinya yaitu dibuat berdasarkan imajinasi penulis, seringkali menggunakan bahasa estetis. Contohnya yaitu novel, cerpen, puisi, dan drama. Dan tujuannya itu untuk menghibur, menyampaikan pesan moral atau emosional. Nah, karya tulis yang keempat yaitu karya tulis non-fiksi. Itu ciri-cirinya berdasarkan fakta dan data nyata, ditulis untuk memberikan informasi atau analisis. Contohnya yaitu biografi, artikel berita, dan buku referensi atau ensiklopedia. Tujuannya yaitu memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, karya tulis selanjutnya yaitu karya tulis populer. Ciri-cirinya yaitu ditunjukkan untuk pembaca umum, menggunakan gaya bahasa ringan dan mudah dipahami. Contohnya yaitu artikel majalah, blog, serta buku motivasi. Dan tujuan dari karya tulis populer ini yaitu menginformasikan atau menghibur pembaca umum. Nah, karya tulis yang keenam yaitu karya tulis jurnalistik. Ciri-cirinya itu berisi berita, laporan, atau analisis isu terkini dengan gaya penulisan khas jurnalistik yaitu 5W tambah 1H. Contohnya laporan berita, wawancara, dan editorial. Tujuan dari karya tulis jurnalistik
yaitu memberikan informasi terkini kepada masyarakat. Dan yang ketujuh yaitu karya tulis lainnya, yaitu proposal, yaitu dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk mendapatkan persetujuan. Karya tulis lain itu contohnya resensi, yaitu ulasan tentang sebuah karya seperti buku, film, atau seni. Dan laporan berisi ringkasan kegiatan atau kejadian, biasanya ditunjukkan untuk dokumentasi atau evaluasi. Jadi, setiap jenis karya tulis memiliki struktur dan gaya bahasa yang berbeda sesuai dengan tujuan dan audiensinya. Jadi, berdasarkan penjelasan saya tadi itu, karya tulis dapat dibagi menjadi yang pertama ilmiah, yaitu ciri-cirinya itu objektif, sistematis seperti skripsi, laporan penelitian atau artikel jurnal. Yang kedua itu non ilmiah, yang bersifat subjektif dan bebas seperti esai, cerpen atau opini. Yang ketiga fiksi, yang itu imajinasi seperti novel, cerpen, dan puisi. Yang keempat non fiksi berdasarkan fakta seperti biografi, berita, atau buku referensi. Nah, yang kelima itu populer, yaitu gaya ringan untuk umum seperti blog atau buku motivasi. Nah, yang keenam itu jurnalistik, untuk memberikan informasi terkini seperti berita, laporan, atau editorial. Nah, karya tulis lainnya itu ada proposal, referensi, laporan kegiatan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itulah ciri-ciri dan tujuan serta contoh dari karya tulis ilmiah. Nah, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan dari ke-6 tadi karya tulis ini, yaitu yang pertama, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan metode ilmiah, bersifat objektif, logis, dan sistematis. Tujuannya adalah menyampaikan hasil penelitian atau kajian ilmiah untuk menambah pengetahuan. Nah, karya tulis ilmiah ini memiliki ciri-ciri seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu menggunakan data dan fakta yang dapat diuji. Yang kedua, mengacu pada teori atau literatur yang relevan. Yang ketiga, bahasa formal dan teknis. Yang keempat, memiliki struktur jelas, yaitu pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan penutup. Kemudian contoh dari karya tulis ilmiah yaitu artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi seperti yang disebutkan tadi, terus makalah akademik, serta laporan penelitian. Nah, tujuan dari karya tulis ilmiah ini yaitu memberikan kontribusi ilmiah, mendokumentasikan penelitian, serta menyelesaikan studi akademik. Terus karya tulis yang kedua yaitu karya tulis non ilmiah adalah tulisan yang bersifat subjektif, bebas, dan tidak terikat pada metode ilmiah. Biasanya menggunakan bahasa yang komunikatif dan lebih santai. Ciri-ciri dari karya tulis non ilmiah ini yaitu tidak berdasarkan penelitian mendalam atau data ilmiah. Yang kedua, bersifat subjektif atau personal. Yang ketiga, menggunakan bahasa populer yang mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu berstruktur fleksibel. Contohnya yaitu artikel opini, esai pribadi, cerpen, dan puisi. Nah, tujuan dari karya tulis non-fiksi ini yaitu untuk menghibur, menyampaikan ide, opini, atau pengalaman kepada pembaca secara ringan dan kreatif.
Nah, karya tulis yang ketiga yaitu karya tulis fiksi, adalah tulisan yang bersumber dari imajinasi atau kreativitas penulis, bukan berdasarkan fakta atau kejadian nyata. Ciri-cirinya yaitu dibuat berdasarkan imajinasi, mengandung unsur narasi, karakter, dan konflik. Yang ketiga, menggunakan bahasa estetis dan ekspresif. Dan yang terakhir, bertujuan untuk menghibur atau menyampaikan pesan moral. Contohnya itu ada novel, yaitu cerita panjang dengan alur kompleks. Yang kedua, cerpen, cerita pendek dengan alur sederhana. Yang ketiga, puisi, ungkapkan perasaan atau ide dalam bentuk estesis. Dan yang keempat, drama, yaitu naskah atau dipentaskan. Nah, tujuan dari karya tulis fiksi ini yaitu untuk menghibur, menyampaikan nilai kehidupan, atau menggugah emosi pembaca. Begitu untuk karya tulis fiksi. Nah, karya tulis selanjutnya yaitu karya tulis non-fiksi, di mana karya tulis non-fiksi ini adalah tulisan yang berdasarkan fakta, data, dan kejadian nyata, ditulis untuk memberikan informasi atau wawasan. Ciri-ciri dari karya tulis non-fiksi ini yaitu berisi fakta dan informasi yang dapat diverifikasi, bersifat informatif, deskriptif, dan analitis. Yang ketiga, menggunakan bahasa jelas dan logis. Dan yang terakhir, terstruktur dengan baik. Contohnya yaitu biografi, di mana biografi ini adalah kisah nyata tentang kehidupan seseorang. Terus artikel berita, yaitu informasi terkini yang faktual. Dan laporan, yaitu ringkasan suatu kejadian atau kegiatan. Dan terakhir itu buku referensi, yaitu ensiklopedia, manual, atau panduan. Tujuannya yaitu menyampaikan informasi, mendidik, atau mendokumentasikan fakta secara akurat. Nah, selanjutnya ada karya tulis populer, adalah tulisan yang ditunjukkan untuk pembaca umum dengan gaya bahasa ringan, menarik, dan mudah dipahami. Ciri-cirinya yaitu menggunakan bahasa santai dan komunikatif, tidak terlalu formal atau kaku. Dan ciri-ciri ketiga itu topik menarik, relevan, atau sesuai tren. Dan yang keempat, ditunjukkan untuk menghibur atau memberi informasi ringan. Contohnya yaitu artikel majalah, blog, buku motivasi, dan kolom opini. Tujuannya yaitu untuk menghibur, memberi informasi, dan membangun interaksi dengan pembaca secara santai. Nah, karya tulis selanjutnya yaitu karya tulis jurnalistik. Jurnalistik adalah tulisan yang menyampaikan informasi atau laporan tentang peristiwa, fakta, atau isu terkini melalui sosial media massa. Ciri-ciri dari karya tulis jurnalistik adalah menggunakan gaya penulisan 5W tambah 1H, yaitu what, who, when, where, why, and how. Yang kedua, berbasis fakta dan data yang aktual. Yang ketiga, bersifat objektif dan ringkas. Yang keempat, ditunjukkan untuk khalayak luas melalui media cetak, online, atau elektronik. Contoh dari karya tulis jurnalistik ini yaitu laporan berita, wawancara, artikel feature, editorial, atau opini redaksi. Nah, tujuan dari karya tulis jurnalistik ini yaitu memberikan informasi terkini, mendidik, dan atau membangun opini publik. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang jenis-jenis karya tulis. Jadi, diharapkan kepada teman-teman setelah menonton video ini bisa memahami dan membedakan jenis-jenis karya tulis. Dari video ini itu karya tulis ada beberapa.
yaitu 7, dan bisa dijelaskan seperti tadi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye guys.